oren banget nih kalau ibarat ini mah kan lu dari awal. Macam tau? Aku Tapi pernah sempat ke berupaya. Iya, tahu. Tahu kan izin dia pasti. Yang di Pondok Indah itu kan. Oh iya. Oh iya. Kan soalnya kan si Mas Chandra juga kan ya pengen resign juga kan. Siapa? Dulu. Wah, ini nggak tahu nih gue nih. Belum bisa baca tuh karena dia browser lama. Sedangkan fitur yang pembacaan yang styling chassis ini adanya di browser yang baru. Seringnya itu kalau yang pengalaman gue ya, gue pakainya yang apa aja yang ada lah gitu lah. Kayaknya yang mana lagi ada tokennya itu lagi pakai soalnya. Unboxing ayo dengar rahasia agensi terbongkar. Halo semua. Wah, Balik lagi nih bersama podcast terbaik sepanjang masa. Podcast of the year. Podcastnya para agensi-agensi nih. Kamu kita sekarang siapa nih Mas? Gak tahu sih sebenarnya sih. Udah tahu. Gak tahu ya. Beliau adalah seorang Beliau. Tuan. Masa sih? anak ini. Iya. Oh iya. Kan body age gue 28 tetap. Body age, kalau ngomongin body age gue paling muda di sini gue. Jadi ini adalah front end nih Mas ya, tim lu nih Mas ya. Bapak Oke. saya ini sebelah kiri saya. Ya. Jadi Bapak kedua. tamu kita ini adalah Andika, seorang tim lead ya. Betul. Tim lead dari front end. Keren. Oke. Tapi yang menarik di sini tuh sesuai tema kita, mungkin temanya di hari ini Temanya apa ya hari ini? yaitu dikasih ya. from intern to leader. Wih. Nah, leader, tim lead. Kalau leader tuh Oh iya. bisa konteksnya tuh bisa lebih tinggi lagi. Tim lead from intern to team lead anjir. Karena menarik nih menurut gue nih Mas. Kayaknya Kenapa dia darahnya paling oren dia di sini kayaknya. Oh. Walaupun dia enggak. Soalnya kan kalau gue kan dulu pernah kerja di tempat lain logonya biru, udah biru. Kalau ini dia dari awal udah oren terus enggak. Oren mulu dia. Oh iya, lu dari awal ya Dik ya? Dari awal. Kan dari intern maksudnya. Nah, emang Mas Chandra enggak? Oh iya enggak. Tapi Enggak. lemahan Mas Chandra tetap. Iya, tapi Iya. kan ini kan Udah. udah kecampur tapi you pure blood. Lo pure blood berarti Dik. Udah Pure campur blood. apa nih? Campur. Yang Oke, berarti boleh diceritain dikit ya Dik. Maksudnya dari awal magang di kantor ini, Sweet Media lah. Sweet sini. Media. Sweet Media bisa ini. Tahun berapa ya waktu itu ya? aku masuk tuh 16 kalau nggak salah. 2000. 2016 awal masuk itu ikut program kampus magang. Dia tuh program kampus itu magangnya setahun. Setahun full. Biasa kan magang kan 3 atau 6 bulan ya. Enggak sepanjang itu. Ya ini mungkin juga paling lama hitungannya ya buat Ini tahun mana itu. kampus di mana dulu? Binus, boleh Binus, bisa sebut oke. ya, Binus. Dulu. Pintar Dulu, Binus. dulu tuh juga alasan ikut magang tuh kan boleh milih tuh mau magang atau lanjut kuliah biasa. Jadi magangnya itu setahun itu bisa nuker SKS. SKS Oke. full 1 tahun. Udah ada dulu ya? Udah. Itu konversi ya? waktu Iya itu ya? benar-benar konversi. Nah gua nggak suka kelas ikut teori-teorian tuh nggak bisa ujian gua paling nggak suka lebih suka praktek. Oh, Itu salah satu alasannya. oke. Terus Tapi setuju sih aku. ya paling baca buku materi itu paling nggak susah masuk ya sumpah lebih masuk suka lebih suka langsung praktekin sambil ya pelajarin semuanya. Terus bisa masuk ke Sweet Media tuh itu kan waktu itu nama program 3+1. Jadi apa kayak di kampus itu kayak ada pameran besar tuh banyak perusahaan yang menjajakan lah perusahaannya apa. Menjajakan. Terus Sweet Media itu ada di Ada di situ ada. Lagi menjajakan diri. Iya semuanya ada boothnya. Awalnya sebenarnya nggak ada kepikiran masuk sini, tapi jadi emang ada satu circle ya yang sering main lah berlima. Yang satu mau masuk sini tadinya backend, backend. Oke. Terus karena gue masih bingung mau kemana, sama jujur ya dulu tuh kan jurusan teknik informatika.
ngodingnya pun nggak apa ya, nggak meletek-meletek banget itu di waktu pas praktek kampus waktu itu ya itu makanya teori itu nggak dapet tuh di kampus tuh kayak nggak biasa aja gitu. Dulu juga awal masuk TI tuh dikiranya kan emang dari awal dari SMA jadi suka ini. Dulu waktu SMA sering tukang install ulang ini Windows. atau Windows ya. Format ulang. Ya, kalau ada yang butuh pagi-pagi Oh, SMA udah bisa. udah Wih. pagi-pagi ini dong bantuin ada cewek cowok tuh Berarti lu harusnya lebih ke apa sih? Dia sebutnya Teknik apa? komputer. Dia Iya nggak sih? ya itulah tapi ya itu gue bayangannya Hardware. ya hardware. bayangannya kayak masalah hardware OS gitu. Gue nggak tahu kalau TI itu ngoding. Beda ya sama SI ya? SI itu kalau dulu dianggapnya tuh lebih ke apa ya, manajemen analis gak sih? Analis ya. iya kayak analis benar-benar analis ya, nggak yang into ngoding banget ngetok gitu. Terus awalnya kan gue sama temen gue masuk backend. Yusuf Media juga. Iya awalnya, Ada ya yang sampai? tapi nggak masuk jadi akhirnya. Nah akhirnya nggak masuk tapi dia. Nah aku, ya udah deh, gue jadi front end deh. Ya udah bareng dah sama temen. Jadi ada teman lah ibaratnya masuk situ kan. Daftar lah kita berdua. Dia juga kan itu kan masalah ada dikasih per anak itu 3 slot suruh daftar. Ya, nyebar lah kemana lu nyebar ke perusahaan A, B, C. Maksimal 3. Maksimal 3. Nyebar lah 3 perusahaan. Dapetnya di mana kan ya baiklah itu masalah offering-offeringan pasti nanti kan kalau misalnya di A lolos, B lolos, C lolos. Ya udah rebutan berarti kan nanti perusahaannya. Singkat cerita teman gue malah dapat di tempat lain. Gue ya ke sini. Dia kayaknya menyesal seumur hidup gitu. Siapa yang menyesal? Yang misalnya siapa nih? Gue. menyesal. Iya siapa? Dia dong. Dia dong. Iya ya. Tapi lebih sukses sekarang di Jepang coy. Di Jepang orangnya sekarang. Emang Berarti Salah. Oke. Rezekinya beda. Semua udah diatur rezeki. iya, ada lah. Ada Jalan rezeki mah betul. Terus. sama lucu itu kan dulu daftar frontend. Materi kampus Belum pernah Front ini end tuh kayaknya nggak enggak ada ya, jarang ya. apa web tuh menurutku jarang dulu masih. HTML, CSS gitu enggak? Basic kayaknya Mas, cuma basic doang. Iya, ya HTML CSS pun. Karena dia selamat itu yang enggak aku interview. Ya. Masih Bobby Bobby, soalnya. iya. Iya. Dan katanya gue denger lo juga belum bisa ngoding dulu ya, berarti kan? Iya, dulu di kampus tuh C++. Oh, Dulu masih kampus tuh nggak salah. Buset. C++ masuknya ke dia. Beda Iya. ya? Beda ya? beda. Turunan. Terus selanjutannya apa gitu? Gue lupa. Web tuh bener-bener sama sekali. Gue masuk ke frontend pun ya karena ya itu ada teman gue di situ kayak ya udah deh, gue masih belum bingung mau daftar apa. Kan itu masih survei kan. Tiap apa ada buat perusahaan lihat apa dia ada loker apa aja, persyaratannya apa aja gitu. Waktu itu tuh yang rame ada tuh startup lah, itu benar-benar kayak live test pun di situ waktu itu. Benar-benar itu paling gede. Itu sampai make 2 ruangan gede buat langsung live test itu tuh paling booming lah ya. Kita berapa ya waktu itu ya? Waktu itu Apa? Nyewa tempatnya, bootnya. waktu itu ya nggak terlalu besar ya emang tapi Jadi yang jaga Maristia gak yang jaga? kalau nggak salah iya. Karena satu-satunya. Satunya dia sama Ica kan pasti. Enggak. Oh, jadi enggak. Ica belum kan? Oh, belum. Siapa ya? Oh itu si, aduh lupa lagi namanya. Lupa juga. Itulah. Ada Bang. Yang maksudnya Maristia. Pakai Tapi hijau. kerudung ya. Yang cewek pakai kerudung. lupa. Juga tapi hijau Tapi pasti. kalau nggak salah ada ini siapa? Dulu frontend yang binus juga yang cewek. JJ. DJ Oh. kadang nggak ya lupa deh. Pokoknya ada anak Dia ikut ini, maksudnya di Ya. bootcamp itu. Jaga Nggak boot. bootcamp. di boot, di Jaga boot, boot. jaga Iya, boot. jaga boot. Bootcamp. Sorry. ya kan intinya udah nggak cerita daftar. Tapi frontend pun nggak ada familiar sama sekali waktu itu. Satu yang gue familiar cuma dulu kan Kaskus tuh rame. Kalau nggak komen pakai ini kan apa? What you see what you get basic Oh iya. text editor yang full bisa custom kayak itu. Ya itu doang. Itu kan bisa kalau di Kaskus tuh kalau mau di teksnya di aneh-aneh kan ada bisa ngoding pakai HTML ya kan. HTML-nya benar. Udah itu doang. Belum bisa itu. Iya, itu doang udah. Pengalaman megang HTML di situ. Tapi pas tes bisa gak sih? Itu kan tesnya di rumah tuh. Oh. Ya.
Wah ini nih. Nah itu udah benar-benar berapa lama ya? Kayaknya nyampe seminggu deh. Suruh balikin hasil tesnya. Ya udah, semedi tuh benar-benar kayak dapat soal ya Mana kan dulu udah mah nggak ada udah nyemplung, ini kan, ya udah. jarang ininya. Iya. Udah apa? Kita nggak ada sekarang ya, tinggal Ya, masih ChatGPT apa Stack gitu Overflow kan. zaman dulu. Iya dulu Iya kan? nggak ada AI, nggak ada apa ya, Stack Overflow kan dikasih waktu itu masih sama ya, kasih Iya. desain. Bukan yang forum ya? Enggak. Oh beda. Seingat Oh tuh intern sih. masih ya. kayak Beda, landing beda, beda. landing gitu Iya, seingat iya, tuh. Masih kayak bikin satu landing page yang ya ada header, footer, banner. Masih ya itulah. Ya udah apa gimana caranya bisa mirip baca Stack Slicing. Overflow. Bisa. Kayaknya tuh Itu apa? gue pun lupa hasil codingnya gimana ya, kayak yang pasti ya untuk standar sekarang udah nggak masuk lah itu. Standar anak magang sekarang Iya. ya. Lu kalau standar gue dimasukin ke sini fix nggak lolos, masih ada blacklist. Apa ini? Udah langsung nggak masuk gitu. Berarti Bobby yang ini, yang Bobby ngecek. harusnya. Iya. Cuma kalau dulu kan memang magang itu kayak sebagian besar porsinya itu memang belajar kan. Oh iya Nah, benar. iya. Kalau sekarang kan ini ya. Kalau sekarang memang aku mintanya cari yang agak Soalnya gue lumayan tuh belajarnya hampir sebulan. Gue bener nggak dikasih project tuh sebulan, kayak bener kayak belajar from scratch kayak ya backboard. Ini mas hasil belajar gue apalagi, terus ya itu hampir sebulanan gitu. Bulan kedua baru kayak dikasih bantu-bantu dikit tuh baru gitu. awal-awal ya sama, Ya, sama cuma Bobby ya. kayak bagian-bagian doang. Tapi mentoring dari leadnya pas awal-awal ini gak baik ya, bagus gak dia? Dia cara nge-mentoring elunya. Strukturnya emang belum kayak sekarang ya. Iya, dulu tuh Mas Bobby di sini, gue di sebelahnya Oh, duduknya. Terus ini Bisa langsung nanya. JJ, Mas Chandra tuh pojok biasa dulu waktu itu ya, pojok. Jadi benar Jaga AC ya aku dulu. benar frontend tuh sebaris udah. Jadi benar-benar kayak ngobrol apa ngasih kerjaan Tapi sebelahan dulu. maksudnya tiap hari ada, coba nih belajar ini gitu, dikasih gitu. Biasanya nggak sampai tiap hari, paling dikasih banyak biasanya langsung kayak lu coba pelajarin ini, entah baca atau entah ngoding langsung, ngetes apa, bikin review code. Terus yang paling dulu masih kurang itu responsif paling. Biasanya kan media kelas dulu tuh. Oh iya. Karena Justru dulu ya itu media kelas kan apalagi masih ngoding langsung CSS kan. ya apalagi yang gue backgroundnya sebatas dari HTML di Kaskus, itu apaan itu CSS tuh, gue nggak kenal tuh apa function CSS tuh apaan, itu juga benar-benar pelajarin semua. Ibaratnya udah benar-benar gue udah nyemplung, ya udah Palang lah ya. niatin nyemplungnya ya. Gimana gitu. Ya itu yang bisa survive tuh ya itu harus benar-benar kayak dulu sebulan tuh ya itu lumayan apa ya, effort. Onboarding berarti. Iya, onboardingnya tuh benar harus balik rumah juga review lagi gue bener kayak ada merasa bersalahnya nih. Apa nih, masalah apa nih? Ini bisa masuk nih. Ada masalah apa? Ini bisa nanti gue bisa kerja gak nih kalau dikasih cash beneran ya, kayak Oke, gitu oke. kayak bener harus motivasi gue yang nggak enak gitu kalau gue nggak perform gitu, kayak udah dipilih ya dengan background gue yang waktu itu. Oke, bulan pertama belajar, bulan kedua dikasih tas bantuin dikit-dikit, mulai fullnya tuh bulan keberapa dik? Dulu tuh magang tuh ini. Masih ingat nggak project pertamanya? Gue aja masih inget dik gue. Lalu baru kapan, Cok? 2020. Nah, dia kapan? 2016. Aduh beda dikit 4 ini doang harusnya. lumayan. Project pertama inget gue aja, project pertama gue yang di kantor sebelumnya inget gue ngerjain apa. Kan ada di CV, Oh iya. Ada Nebangers pun nih, bukan ya? Nebangers. Iya dah. Nebangers ya? Lu sempet Nebangers, Bukalapak yang ini apa? Apa tuh? Rekrutmen. Iya, karir ya. Kali Ada 2 dulu tuh kalau yang kita pengen. Bukalapak tuh. Apa Yang lagi? karir sama satu apa ya? saya karir. Apalah satu kayak microsite-nya kan? Enggak, berarti bukan yang prosetnya. Oh. Kayaknya yang karir ya. Karir ya. Itu berarti tuh yang langsung diserahkan ke lu gitu. Maksudnya bukan diserahkan, maksudnya ya udah full ya tetap ada yang mentoring tetap. Oh, ini yang kalau full sendiri itu pertama kayaknya Nebangers malah kayaknya deh. Nebangers. Nebangers. Ada Nebangers lagi tuh ya? masih Lupa aku.
masih nggak terlalu, bukan ini kan, soalnya bukan sistem apa sih yang bukan Bangers saya cuman bikin webnya doang, Landingnya. doang, Oh. bukan yang bikin suatu- Aplikasinya. Web- Iya. Platformnya nggak di web ya, dia di mobile ya. yang kalau nggak salah AstraZeneca gitu. Angular ya? Iya, itu juga ada Wah itu pengalamannya gede tuh. lumayan Belajar ya. framework kan. Di saat Itu- kita belum pakai framework. Iya. Lu belum. belum masih Bobby framework namanya dulu. Sweet base. Sweet base Iya, namanya. apa? Tapi kalau yang tapi mencari mencolok nih ya, tapi yang apa namanya yang tanpa framework itu website yang jadi apa dulu apa? Pakai apa? Apa yang website yang jadi dengan pakai si Sweet Base itu? Well, berarti iya buatannya Mas Bobby. Maksudnya Biasanya dia apa pakai apa aja jQuery. itu? Banyak. Bukalapak. Enggak dong. Itu iya yang Bukalapak Karir. IDEX yang sebelum yang sekarang? Iya pertama iya IDEX aku Itu pertama. dia. pertama. Oh, pakai itu. Pakai Bobby framework. Banyak iya. Bentar di ini brand sendiri. Pakai Gulp kalau dulu namanya. Iya pakai Google CLI. Sekarang Ya udah pakai Node cuma ya, yang udah penting. advance tapi ini handlebar paling ingat tuh. Oh iya. Betul Apa? betul. Dulu Buat kan- templatingnya ya. Dulu kan kita masih monolith tuh. Monolith tuh Iya, ya dari ya front dulu UI doang kan. Cuma pas udah kena handlebar sama Angular ya, ikut integrasi itu. Terus Udah headless kalau udah Angular ya. Oke. Menarik. Ya cuma apa? Tadi kan lo bilang ya awal-awal kayak nggak bisa apa-apa gitu lah. Iya. Dia Sama cerita apa, tapi Kan dia sendiri yang cerita kan. Iya, dia menyadari. cerita Lu kan, nyadari gue gitu. apa-apa. Sebenarnya ada juga yang pas apa? Sekarang masih ada. Yang awal-awal kayak nggak bisa, cuma kalau ternyata dia belajarnya mau bisa bisa ya. Sekarang masih stay juga dan bagus itu kan. Tim lo itu ada. ada. Tapi intern apa enggak? Dulu intern juga. Sekarang udah full time berarti. Udah full time. Gitulah. Ya, Dulu itu kan apa? awal-awal kayak Biasa aja gitu lah ya. Sebenarnya dia mau belajar intinya mah yang ya. awalnya bagus terus jadi jelek juga ada. Udah. Tuh. Udah nggak Ada di sini juga kalau itu. yang udah masuk kabur. Iya. Terus gimana kabar di Jepang? Ya udah sukses lah itu mah. Udah melalang buana deh. Oke. Nah, ini seinian gue aja ya. Kalian kan sesama lead nih. Enggak ntar, gue mau nanya kalau misalkan menurut lu ketika headless intinya ada integrasi gitu. Yang integrasi lebih baik front end apa back end? Kalau Sebenarnya ya Jadi kan dengan front end sih. Sebenarnya kan dulu tujuannya headless juga kan kita bagi tugas ya nih. Dulu kan monolith backend juga kan yang harus integrasi, front end cuma UI doang ya. oke. Kelihatannya skopnya jadi kecil banget kan kayak makanya dulu front end kecil banget, timnya cuma 4 dulu, backend belasan dulu kayak. Jadi kita kayak tim apa ya? Sama hire sama ya ukurannya. Sama. Kan cuma yoga doang. paling kecil. Ngomong pas di Bali 2020 kita foto cuma Iya, yang lain tambahan satu. panjang gitu, kita cuma ya, 4 orang Berempat. udah. Kayak dulu Yang tim paling kecil kan, karena ya kita ya cepet tuh. cycle-nya pendek. 2 minggu ya paling ya UI biasanya. Cycle 2 gitu. minggu pindah project lagi udah. Cycle 2 minggu pindah project lagi, 2 minggu pindah project lagi. Oke. Ya kan Tapi dulu- kalau ada feedback baru balik lagi. Iya, gitu biasa biasanya. lagi kayak gitu. Nah, Support, makanya jadi support. enakan headless ya kita juga bagi tugas. Sama ya kalau masih monolith kayak dulu mah ketinggalan banget sih menurutku. Sekarang udah ada nggak sih? Masih jarang. Ada mah kan ini yang gue pegang juga monolith sekarang. Oh iya. Tapi itu kan Ya mungkin apa? Iya itu. Tapi itu kan Ya, juga base code lama kan itu. Discord lama itu. Iya. ya itu mungkin dari request ya itu antara ancient code atau requestan client. Cuman kan itu standarnya ya enakan headless lah. Karena upgrade major version kan juga nggak gampang kan. Kalau ada yang breaking resiko juga sebenarnya. Betul. Sekarang kalau masih pakai gitu kayak kita ngomong nih di internet ya masih pakai monolith jQuery gitu. jQuery. Ketawain, iya jQuery kan. jQuery ya dulu ya. Iya, udah. Tapi kalau performanya bagus, Apa ya webnya? web Nggak apps masalah kan, sih kalau kita sebenarnya. web apps sebenarnya kan. Nggak masalah sebenarnya. Cuman Tapi ya bentar, kan kalau yang monolith yang gue pegang ini kan ya web apps kan. Tapi website ada yang monolith gak sih? Ada harusnya.
Ada. Ada. CMS tuh monolit. Oke. Sama sama masih. CMS ya kita Oh, sebagian template soalnya ya. iya, Iya. karena sekalian jadi API. API, Nah, iya kan database, satu CMS base code jadi kan. satu. Ya frontend sama backendnya. Dulu tuh cuman bikin kita frontend kerja di branch_frontend terus sama folder frontend udah. Gitu dong. Terus nanti kita nge-push ke situ, backendnya ngambil dari branch frontend gitu. Iya, Udah. zaman dulu gitu. Jadi udah ditentuin kita ngerjainnya di folder mana gitu. Terus si backend nge-simling ya dulu ya. Simling ya. Iya, Jadi simling. aset-aset kan biasanya ada aset kan, Iya. image-nya, CSS-nya. Gitu. Iya. Masih sama. Terus sekarang pas udah pakai framework gimana dik? Menurut lu, Dik? Ya makin aneh-aneh, terusnya makin ya buat nguliknya Makin pusing nggak? Makin enak sih buat ngulik, pertama plugin juga lebih banyak. Cuma apa ya? Kayak nggak perang sih sebenarnya ya. Angular, Vue, React tuh tiga kubu masih itu ya. iya, masih kayak kalau Tinder kan masih aja perang mana yang lebih bagus. Tapi Padahal mah ya masing-masing punya keunggulan gitu ya. sebenarnya kalau ditanya pun signifikan ya nggak terlalu signifikan ya. Tapi mungkin kalau orangnya udah mainnya jeroan dalam-dalam mungkin beda lagi kali ya. Tapi buat kita yang cuma ya as a developer tapi ya bikin basic website kayaknya nggak terlalu sampai sana sih. Oke, kan gue anggapnya gue awam ya. Gue juga nggak paham sih antara si Angular, Vue. Nah, lalu ngertinya backend beda. Ya Tapi bahkan juga ada framework kan? ada. Lalu ini lagi ngebahas front end nih. Oke. Nah, ya. Sebenarnya yang beda apa tuh? Apanya? Daripada si Angular, kenapa orang apa yang mereka banggain gitu? Antara itu ya, antara framework. Antara framework itu. Mereka sama-sama belakangnya JS juga tuh. Cara ngoding beda. Bukan cara ngoding apa sih? Cara penulisan beda. Setupnya beda. Di belakang tuh pasti yang mereka compare pasti ya itu apa kayak benchmark tes itulah apa speednya itu Speednya gitu Performance-nya. mereka. performance pasti itu iya efisiensi atau apalah gitu. Tapi ya mungkin kalau yang levelnya nggak terlalu gede kayak apa ya masih E-commerce gitu. e-commerce-nya juga yang e-commerce nggak terlalu kompleks kayak masih fan aja sih menurut gue sejauh ini ya, nggak yang harus ditun sampai ada yang malah sampai benar-benar di custom lagi biar lebih apa ya lebih ringkes ibaratnya. Kadang dibilangnya tuh sekarang tuh kadang framework itu udah banyak bloatware-nya ibaratnya. Terlalu banyak yang dimasukin kan ya base-nya kan kayak Vue ya gitu, tapi kan ada kayak Next.js, Nux.js dan lain-lain itu. Nah itu biar kita kan pakainya Nux kan kalau di ini ya di website media. Nah itu kadang dibilangnya ada yang terlalu banyak bloatware. Sekarang pun mengarahnya malah ke vanilla lagi kan ya. Vanilla pakai TenStack yang lebih simple lagi dibilangnya itu. Alpine, JS gitu. Ya terlalu ya itu makanya nah itu dulu malah dibilangnya kan setiap hari tuh pasti ada satu framework baru di front end. Emang kadang sebanyaknya tuh tiba-tiba ada yang buat baru nanti di compare lagi. Oh ya tapi kan yang tetap hidup tuh yang 3 yang komunitasnya paling gede ya sekarang itu kan dari Angular, Nux sama React. Jadi versioningnya juga si front end ini ya terus Kenapa? cepet ya dia. Versioning kan kalau PHP misalkan sekarang berapa tuh mungkin 15 kayak itu. Ya pengen cepet next 13. sih. Berapa? 13 kalau nggak salah. 13 PHP. 13 pas 11. 13. 13. Ya. Kan kalau .NET kan .NET 11 udah nih. Tahu gua. Kalau pas 11 ya. Komen di bawah. Ya dan sejati. Ya gitu. Berarti dia cepet gak dia? Tetap yang cepet next sih. Iya, paling Next sama React cepet. Cepet dia. Tapi- Kalau Vue sama Nux tuh lama. Tapi mulai kecap. Dulu kayak 2 tahun dulu deh, sekarang kayak setahun udah beda versi lagi. Tiap tahun kayak sekarang kayak Nux ya. Udah muncul RC-nya nggak sih? Ya iya makanya dia setiap tahun udah naik satu. Dulu kan sempat yang awal-awal tuh yang Nux 1 ke 2 pun lumayan kan. Namanya Secepat itu. yang agak lama tuh 2 tuh. 2 ke 3. Dua tuh lama tuh. Kalau yang next tuh sekarang udah nggak tahu terakhir gue pakai belasan ya. Iya, 15 kalau nggak salah. Terakhir tuh pakai React belasan. 19. Nggak tahu sekarang berapa? 20 kali. Mungkin bentar lagi 20. Iya, mungkin. Terakhir 19 kan. Jadi ya
apa ya, penyesuaian juga tuh kadang-kadang tuh setiap naik versi ada yang berbeda ya, harus ikut menyesuaikan kitanya. Kalau nggak naik versi ya ketinggalan. Ada yang ini kan biasanya. Pasti Soalnya pernah tuh di project si lalu lintas. Lalu lintas itu apa polisi lintas. ada pokoknya tol. Oh. Tuh, dia lalu lintas. apa namanya nggak ke upgrade nih versionnya, jadi error gitu. Itu segitunya ya. Biasanya pasti kalau naik angka yang paling kirinya tuh, yang versi paling kirinya tuh ya Major. major pasti. Paling kiri mah bukannya itu ecek-ecek ya? Paling kiri. Bukan dong. Paling kanan paling ngecek-ngecek. Makin kiri kan makin Depan, utama. yang depan. Satu Oh, paling depan ya. iya. Oh, kiri ya benar ya. Saya kalau yang paling kanan ya ecek-ecek tuh. Bang. Iya, kalau itu kan masih ya kadang ada breaking change-nya. Terus kalau mau pindahan ada cara tertentu atau gimana. Dulu yang tapi kalau Nox nggak separah itu sih sejauh ini ya. Semenjak yang 3 dia kayak apa aware buat Dari 2 ke 3 major tuh. version apa migrationnya itu loh. Soalnya pasti ya akan ketemu case seperti itu kan kalau sekian tahun satu project ketika butuh di-update versinya, kalau misalnya upgrade-nya susah kan kita butuh waktu lama lagi lama kan. Iya, ya develop ulang lagi. Ya nggak develop ulang sih. Ya mungkin ada yang beberapa selling bisa kopas gitu. Cuman kan struktur beda. Kadang cara ngodingnya kayak template JS sama CSS taruh mana tuh beda. Ya itu. Belum dependensinya. Oh iya, plugin. Kadang plugin ada yang cuma support sampai 2. Yang 3 Axios ya yang enggak iya, nggak Apa itu? Axios buat fetch API. sama ini apa satu lagi tuh. Login yang buat login. Oh out ya. Iya, out kan akhirnya pakai set base kan. Dulu ya ada yang bawaannya komunitas Linux yang asli nggak update ke 3 ya. Ketiga enggak? Ya, waktu terakhir 2 ya itu masalahnya. Jadi kalau misalkan nih, kan misalkan pakai Nux nih, Hmm. Nux ya. Udah berapa project nih, ada 10 misalkan, 10 project pakai Nux nih yang sekarang misalkan. Terus ada update tuh, semua akan di-update semua. Apa kalau ada yang error aja? Update major atau apa? Major misalkan dia versionnya jadi yang paling kirinya tuh naik 1 gitu misalkan. Kalau project mau selesai mah udah enggak ya? Kalau udah masuk maintenance enggak sih? Iya. Oh enggak kalau ini. Kalau biasanya tuh di awal pasti kita udah ancang-ancang mau pakai apa. Sama Minimal kalau ada sampai minornya. Sampai Iya. selesai developer Kayak developmentnya. 3 titik berapa, biasanya 14, 15 ya itu Major mah minor. coding ulang nanti. Iya, biar ulang aja lainnya. Tapi kalau misalkan dia kan udah di naik production nih. Sebenarnya kalau nggak dia-apain mah ya berjalan aja kan itu kan. Benar. Iya. Ya Kan udah di lock. Di-lock. Udah as is. Ada package locknya. Udah kalau Kecuali jalan. mungkin kadang nih yang paling bermasalah tuh dari si browsernya ya. Iya nggak sih? Kadang browser kan naik version nih biasanya. Terus dia ada ngubah, ada update apa gitu. Kalau Bener nggak sih? browser tuh biasanya masalah di CSS. Styling. Iya. Iya. Kan ya jadi jelek gitu ya nggak sih? Misalkan kadang Iya, kan itu malah biasa- si user nih mesti update nih gitu kan pasti. Wah, dulu apalagi pas masih Internet Explorer masih Waduh. Itu Lu kenapa zaman- dia? masih ngalamin Internet Explorer versi Iya. berapa tuh? aku kan dulu standar masih minimal kita 10 kan dulu support. Heeh. 9. Aku pernah ngalamin pas masih 9. 9 aku masih awal itu masih standar kita minimal support sampai IS 9. Oh, standar kita ya, dari Ya, kita ya. dulu Iya, ya. iya, Terus iya. naik ke 10. Akhirnya sekarang itu udah di ban berapa ya? Sekarang udah kan emang udah mati. Ya udah nggak ada Mati. sih. Kan Tapi bukan jadi Edge ya? Beda ya? Jadi Edge kan. cuma kan dulu kan kayak komputer perusahaan kan ya Iya, malas kan betul. update OS kan biasanya tuh masih stuck di XP tuh. Aplikasi internal tuh dulu paling nyebelin tuh. Iya, kayak gitu tuh. Yang benar-benar harus di 7 dulu tuh. Oh iya, sempat ada ya 7. Mereka instansi apa Oh, ya? Windows. Kayak instansi ya. Ya biasanya instansi. Windows 7 ya betul. Itu Itu Internet Explorer 7. 7. bukan Windows bukan Windows 7. Kalau Windows 7 tuh udah yang Udah pakai 11 ya. 11 tuh itu juga nggak ada yang pakai sebenarnya sih sebenarnya. Tapi ya itu maksudnya kalau EA itu kalau di instansi itu dia nggak boleh, ya itu biasa yang apa komputernya harus bersih nggak bisa diinstal apa-apa tuh. Iya benar. Harus ya udah browsernya mau nggak bawa EA udah. Sedangkan lu kan ada Nah, yang ngebuat dia mesti banyak apa namanya? Kita mesti banyak update itu karena apa?
Update apanya tuh? Karena si Internet Explorer-nya kan jadul nih misalkan. Kendalanya dari si developer si front end itu dari mana? Nggak support. Nggak Jadi supportnya itu. kita kan di CSS itu apa ya sebutannya? Cross browser. Itu WC3 ya? WC3 ya? Atau apa sih itu standarnya? Aku lupa deh. Yang buat apa? CSS pokoknya dulu gampangnya tuh ngecek di apa? Can I use? Oh iya, support browsernya atau enggak ya? Iya, biasanya tuh ada platformnya tuh. function-functionnya yang emang nggak support. Jadi function baru untuk jadi ada kayak styling apa ya gampang ya. Ada CSS yang ngebantu developer biar bisa tampilan biar bisa gini gitu. Tapi kan masalahnya kalau browser kan belum bisa baca tuh karena dia browser lama. Sedangkan fitur yang pembacaan yang styling CSS ini adanya di browser yang baru. Nah, itu masalahnya. Jadi mau nggak mau kayak kita harus ngebikin waktu itu ya, kayak semacam berarti backup lah kalau styling ini nggak bisa, pakai yang ini. tampilannya jadi kayak gini. Apa tuh namanya dulu? Auto prefixer. Iya, auto prefix. Jadi kayak kita kalau misalkan dulu tuh flex Banyak dulu tuh. float gitu. Float tuh juga Masalah ada beberapa tuh. float tuh masih. Jadi harusnya misalnya Float tuh yang paling aman justru. Flex yang bermasalah. ya harusnya tampilannya rapih gitu, centering ke kanan semua jejer gitu. Karena itu belum support jadi pakainya stylingnya float, tapi jadinya agak sedikit berbeda karena dan nggak natural aja tampilannya gitu. Jadi agak berbeda lah kalau dibuka di Browser itu. Ya namanya Y7 sama yang itu kan Y10 lah sekarang. Gitu. Oke. Jadi dulu tuh kalau misalnya satu konfigurasi visual gitu. Apa yang paling susah ya dulu tuh? CSS 3 lah. Itu mesti ada namanya istilahnya auto prefix. Auto prefix tuh buat nandain. Tadi kan kayak Andika bilang misalnya IE7 setupnya mesti kayak gini nih. Sementara di IE10 kayak gini, Chrome kayak gini gitu. Nah, nanti ditambahin tuh. If Lupa ada bukan if kalau dulu. Oh gitu. Atau prefix tuh jadi misalnya padding gitu. Jadi depannya tuh dikasih tanda dia tuh browsernya kalau MS kalau nggak salah. Oh, Strip MS, strip padding baru tuh berapa gitu. Nah, kalau Chrome kan udah nggak perlu. Dulu tuh bukan masalahnya MS, Moz. IE, Mozilla, Chrome, Opera sama Safari. Safari juga lumayan rewel dulu tuh. Sampai sekarang Safari. Iya sih masih. Browser yang paling nyebelin. Kalau Safari. sekarang Berarti yang pakai Safari harus ganti. penggantinya IE ya Safari yang paling rewel biasanya. Sampai sekarang tuh Safari. tapi maksudnya ada yang pakai Safari ya? Ya, iPhone yang Oh iya, defaultnya iPhone-nya itu. bener ya. Itu sama ya. Safari bener Mereka ya. nggak mau. Gua padahal gua pakai Safari ya. bener. Iya, pasti dia agak ribet juga Safari ya. Dulu juga browser gue pakai Firefox kan dulu. Cuman karena standarnya harus pakai mesti kan standar paling banyak usernya pun sekarang Chrome ya. Jadi mau nggak mau ya sekarang pindah ke Chrome karena ya buat sekalian nge-develop yang ngeceknya juga di Chrome. Dulu tuh sebenarnya Firefox banget tuh. Cuma kan kita mesti ngecek ke semua browser itu. Iya sih sebenarnya. Tetap harus. Ya udah. Iya. Dulu kan masih Windows Safari tuh yang susah dulu tuh. Pakai apa namanya Mas? Kalau dulu tuh masih ada tuh installernya. Safari Atau buat pakai kayak semacam emulator gitu, simulator kayak. Yang kayak di webnya juga ada kan dulu. Browser stack ya? Browser stack. ya? Ya. Dulu, Bayar tapi browser stack. Itu tuh dulu nyari-nyari. Iya kan masih. Ya cuman iya jadul sih itu sih tetap nyarinya tuh. Cuman dulu kan masih pakai Windows ya Safari tuh kalau ada isu di Safari kliennya. Ini Safari error. Gimana ngecek? Dulu jarang yang punya pakai minjem laptop AE biasanya dulu. Cekin dong coba buka ini. Oh iya error, dicek dulu inspect elemen apa yang masalah. Oh bagian ini baru gitu. Karena ya mau ngecek di lokal nggak bisa, ya nggak ada. Iya, kita pakai Windows ya dulu ya. Browser stack mahal. Rel iya. Oke. Jadi gitu kalau front end tuh masalahnya cross browser itu sih. Browser ya. Cross browser. Oh, pintu ini. Antar browser. Jadi ya antar browser, antar ukuran. Kadang kan si browser juga ngupdate nih. Update. Terus kadang pasti ini lagi gitu ya. Itu Kadang balik ke state yang sebelumnya, misalnya versi yang ini udah ada perbaikan, terus dia update lagi, balik lagi yang ke error. Nah itu kadang-kadang Kayak gitu ngasih penjelasan kadang-kadang kita ngecek juga tuh. Pas dicari ternyata masalah browser version itu yang klien pakai emang error ternyata. Kadang tuh kayak dan harus
ngasih tahu emang error versi ini, coba naikin gitu. Ada Itu alasan ke klien gitu sih biasanya. Kenapa? Lu suruh update browser? Enggak kan, ini kok di browser di laptop ini kok nggak bisa ya gini-gini. Terus tinggal jawabnya update browsernya aja mbak gitu. Padahal sebenarnya Update browser bener. Enak. Tapi setelah itu baru bisa. Ngaruh emang update browser. Kalau kita antara front update end. browser atau case-nya dibersihin. iya, kalau Iya, kita bisa pas coba di hard update refresh ya. gitu. Iya, kalau kita bilangnya hard refresh, coba di hard refresh ya. Karena kan emang misalnya kadang yang membingungkan kan adalah ya yang di kita yang di apa ya browser biasa atau yang kita punya kan aman kan. Biasanya Ya, cenderungnya gitu. biasanya kan, gitu. Ya, kita. Nyampe klien. Sebenarnya kan berarti nggak ada isu sebenarnya di kitanya nggak ada lah harusnya. Cuma ya berarti kan ada eksternal tuh dari si browsernya itu. Ya kalah-kalahan kita aja itu mah ya. Lu bukan gua enggak. Kalau di front end tetap dikejar cuy, harus pas isunya. Iya. Enggak, itu kan gua isunya emang di front end waktu itu. Cuma ya jawaban Oh. timnya Oh, lu lempar ke front end jadi masalahnya. enggak dong kan kalau bisa kan kalau error 15 siapa? Baru back end Iya, ya kan, iya. ya kan. Tapi kalau misalkan Tampilan. tampilan kan siapa ya udah siapa lagi. Kalau error 15 mah jelas itu mah. Tapi kalau tampilannya error gara-gara IP-nya nggak dapet, Ketahuan. Ketahuan dari itu. Beda harusnya. Beda dik. Baik lagi nih from intern to team lead. Tim lead. Gimana ya? Mas, kalau gue sih, Kenapa? lu karena betah banget di sini kenapa dik? Ini pertanyaannya dibalikin aja. iya lu betah. Kan Enggak dong, paling lama Lu tapi. enggak intern ya? Sebuah pertanyaan yang gue hindari sebenarnya. Iya. Sebenarnya gue hindari ya. Enggak di sini maksudnya di sini bukan enggak, dari di intern. sini enggak. Gue Staff, langsung staff. langsung. Oke. Gue langsung ditawarin. Bukan pertanyaan yang itu kan? Bukan. Dulu ini ya, lu yang masih menyendiri di pojokan ya dulu ya. Di mana? Apaan? Di duduknya di ini kan pas Di belok sini. putaran apa sih? Dulu Siapa? ya. Adnan? Kan gue mah zaman pandemi masuknya. Anak pandemi dia. Anak pandemi gue. Oh iya deh. Iya. Bukan berarti. Aku kira berarti nggak ngerasain di sana. Yang kantor lama. Enggak. Oh, enggak. Cuma kalau mau tenis. Cuma kalau tenis kalau ada acara doang, ada acara ulang tahun gitu kan. Masih dirayain tuh dulu mah. Iya. Ulang tahun dirayain. Ada Pak Zaki, ada Pak Fajri. Halloween masih ada Halloween gitu-gitu. Tadi pertanyaannya apa? Tadi pertanyaannya lu kenapa betah dik? Lu oren banget nih kalau ibarat ini mah kan lu dari awal. Macam tau? Aku pernah. Tapi pernah sempat ke pernah. Berupaya. Iya, tahu. Tahu kan? Kan izin dia pasti. oh. Yang di Pondok Indah itu kan? Oh iya. Oh iya. Kan sekarang kan si Mas Chandra juga kan ya sempat pengen resign juga kan. Siapa? Dulu. Oh, ini nggak tahu nih gue nih. Sekarang mah pasti. Gue nggak tahu. Tapi dulu iya dulu. Kan waktu itu masih muda. Ya. Sekarang juga masih muda kok. Berarti masih mau. Kenapa dik? Environment berarti environment apa gimana? Apa dengan timnya udah klop nih gitu. Dulu apa ya? Kalau pernah mau cabut 2 kali. Oh. Setiap mau cabut gue pasti tanya ke nyokap, ngobrol-ngobrol, pasti cerita lah. Oh lu ya ke nyokap nih ceritanya. Iya. Sebenarnya tuh enak ya itu paling membekas tuh ya anak-anaknya di sini paling enak, paling jam kerja pernah fleksibel ya. Kan dulu sempat. Tapi enggak, lu pengen minta resign itu ketika masih di sana apa mas udah WF? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh yang pas WFO sekali berarti. Pas dulu yang awal Mas Bobi nggak tahu ya. Lupa. Pas dulu sana sempat Nggak tahu berarti. sekali, di sini sempat sekali. Ya dulu mah ya mencoba mencari yang lebih baik lah. Tapi nggak jauh-jauh banget ternyata lebih baiknya. Tapi pernah maksudnya lu tahu itu nggak jauh-jauh banget lebih baiknya? Ya kan udah sampai offering. Udah offering. Udah sampai Sama. Sama gitu, sama. Mas juga ya. Terus menjawab kan kenapa aku masih di sini? Nah, terus dia nego balik ke situ. Berarti offeringnya nggak bagus. Di sana berarti ya. Waktu itu. Waktu itu. Kalau sekarang diterima gak kira-kira? Sekarang perusahaannya udah nggak ada kayaknya yang di sana. Oh berarti bener kan pilihannya? Iya bener. Bener. Perusahaan Bener, bangkrut. bener. E-commerce gede. Oh. Kenapa begitu mereka ya? Mereka waktu itu Tapi nggak. kan lu mah kalau misalkan udah pindah nih misalkan, terus di sana misalkan bangkrut lah, Mm-mm. kan di sini menerima. Iya.
Amin. Wah, Wah, bersyukur sih. Ada berapa ya? nggak? Iya, pasti nerima. Kembali ke keluarganya. Kan banyak yang kayak gitu kemarin. Iya, banyak Iya, gitu. Banyak, banyak. Balik lagi ke sini memang. Walaupun yang udah desain juga tetap aja mainnya ke sini kan. Iya, makanya solid anak-anak Solid, sini. Itu salah satu alasannya Iya. berarti ya. Tapi kalau Iya sih. kalau dari orang tua gimana, Dik? Ketika lu ngobrol sama orang tua ada wejangan gitu. Ya, apa ya? Dulu lebih ke kepastian juga sih. Masalahnya apa? Dulu tuh yang terakhir itu Berarti ini udah WFA nih. Java. Iya dong. Ya post covid ya. Iya, post covid. Aduh, ini agak ini sih, agak Sedih agak sedih. enggak sentimen enggak, bukan. Gue takutnya salah ngomong nih, agak sentimen soalnya. Gimana nih? Dulu sempat yang baru itu tawarin kantornya udah lama off, udah shutdown ya, terus mau di revive lagi. Bosnya orang Korea. Terus gue nanya lah banyak orang sentimen negatifnya kan kalau orang gitu lah Korea ya gitu hasilnya Oh, betul. Oh ini kerjanya apanya? ya hasil kerjanya tuh ya gitulah gitu. Keras. Apa lumayan itu makanya yang sering gue tanyain ke banyak orang itu waktu pas mau itu terus cerita ke nyokap ya udah deh ini dulu aja terus akhirnya juga ujung-ujungnya kena dinego dan berapa tuh Berapa tuh? sebenarnya masih jauh sih nggak tapi itu waktu itu ya itu daerah Pondok Indah makin jauh lagi kan gua Ya, dekat sama tempatku sih. mau diambil. Oh iya, kenapa nggak kepikiran waktu itu ya? Kan lo udah di sini udah. Waktu itu masih di sini nyaman. Sekarang juga nyaman sekarang. Sekarang stay aja ya. Aduh gimana Tapi ya sekarang lagi nyari-nyari nih ngomong-ngomong nih. enggak kesian Tapi kan kayak gitu tuh Kalau di wajar kan. kalau di inspect element semua open to work. Kalau lihat inspect element di mana di mana di LinkedIn ada kan gue inspect element bisa. udah lama gua nge-update Emang bisa. iya lu harus, hacker harus jadi itu, harus jadi mode HR. mode HR. Udah HR. Rekruter. lu admin LinkedIn Kecuali kita memang benar-benar open ke semua Iya. keywordnya. ya Ya kan dia open ke HR doang kan. Tapi kan gue inspect element bisa gue. Dari mana? Terus badge-nya dari belakang gitu ya? Ada nih, ada badge-nya nih. korek dulu ya gimana Cuma ditambah kelas itu, hidden. iya hidden. Oh dulu tuh kayak gitu sering tuh apa frontend tuh. Kalau dulu mas subscription berita kayak itu Medium dulu kan kayak gitu kan. Bisa di hiddennya dihapus, bisa buka semua artikelnya. Oh, zaman dulu Itu perks-perksnya authorization-nya apa, belum bener. developer gitu tuh kalau frontend kayak bisa ngakal-ngakalin kayak konten apa yang mesti login terus harus bayar atau apa tapi cuma ditutup timpa Setengah doang gitu iya ya. cuma ditimpa doang bukan dihilangin kontennya di display apa tuh apa absolutnya dihilangin bilang hilang. Muncul tuh baru. Tergantung dia caranya gimana bisa dihilangin lah pokoknya. Front end. Iya dulu ngakakalinnya gitu tuh Front end. dasar hacker Penemu case. Case apa? Case itu. handphone. Bukan, penemu case. Case viral, case viral. Kasus ya, kasus. Oh, iya. Kumpulan Wah, apa ya? intelijen semua. Bin Oke. Kalau pas lu jadi lead nih di apa yang lu terapin ke si anak magang Kan habis di intern mana? intern Ya Kan dia nggak pegang magang doang, cuy. iya pokoknya megang ya Tim. ya tapi khusus ya mungkin ada yang beda gak ke yang magang ke yang intern ke yang full time bentar karena kan lo berpengalaman dari intern kan gimana lo di treat well-nya sama nah itu mentor. apa gue karena gue dulu pernah magang jadi ya gue kalau misalkan dapat yang emang apa ya awal-awal hasil tesnya tuh kayak kurang tapi emang yang anaknya emang gigih mau belajar gitu gue masih welcome pasti gue ajarin kayak kasih tahu tiap kan bisa review tuh gue ngasih task biasanya buat 3 hari gitu kayak atau 2 hari biasakan coba pelajaran ini bikin ini 2 hari 3 hari nanti kita ngobrol lagi gitu kalau buat yang case-case mungkin perlu ekstra belajar lah gitu ya gue
gue dulu pernah di situ, pernah yang jadi nggak bisa apa-apa gitu. Gue ngerti jadi ya gue tungguin bisa sampai ayo coba lagi, ini kurang nih apa. Nah, Yang paling susah tuh emang sense of design-nya sih kalau kata gue. Dulu tuh paling sering masalah emang di responsif paling. Karena kan kita nggak dapat desain responsifnya kan. Ya itu iya. Kita cuma dapat desktop doang. Responsifnya nggak ada. Anak-anak beda mas apa mungkin dulu pas zaman kan aku dari WFA udah dapat ya anak magang gitu. Udah. Anak-anak dulu tuh seringnya JS-nya bagus, CSS-nya kurang banget, HTML, CSS desainnya kurang. iya. Bikin UI tuh kurang banget, tapi bikin function bagus banget. Developer banget lah. Sedangkan hasil kita kan dulu, apalagi kita yang berangkat dari dulu UI bikin UI doang, sekarang dicampur UI ada functionnya lah ya. function sama JS kan headless. Pas mereka pindah, ya mereka tuh biasanya JS-nya kenceng, ya UI-nya kurang. Yang sebenarnya nggak salah di startup juga yang kota kan masih dipisah ya kadang-kadang ya. Dulu awal-awal dipisah. Ya masih ada yang startup yang emang yang udah gede lah biasanya tuh. Sekarang juga ada yang dipisah. Ya yang bener kayak scope di UI itu malah masuk ke tim desain malah. Iya, Iya, jadi front end itu desain di beberapa perusahaan. Jadi yang sisanya tuh full JS jadi emang developernya itu. Cuma kebetulan dapetnya mereka di sini. Jadi dua-duanya. Tapi kan jadi dapat pengalaman. Iya. Pengalaman, betul. Nah itu Nah, tapi itu ketika lagi interview apa pas onboarding? onboarding biasanya. Banyak Banyak yang interview kalau aku sama aku. Oh iya. Iya. Dan Emang sense dari dia berarti. dan kadang-kadang hasilnya bagus tapi pas lagi onboarding pun kayak Langsung jomplang ya. iya kadang-kadang sering ya 70 Itu dari itu apa kampusnya. dari mana? Enggak pasti cuy. Enggak. Ada anomali juga ini kayaknya kampus bagus tapi kadang-kadang hasilnya juga Iya. Iya, kalau anomali aja sih. gue nggak pernah kayak kampus manapun kayak ada aja walaupun dia bilang bagus banget tapi ada anomalinya yang nggak pernah kedengeran juga. Di kampus itu Ternyata ada yang dua bagus. Yang kita keluarin. Yang satu intern reguler, yang satu program pemerintah. Ini UFA. WFH. WFH kan udah. Tapi di sini dong mereka. Apa Enggak, dulu KM tuh masih Oh, ini kampus online. Merdeka. Ya. Pertama Jadi- dong jadi berarti. kesebut deh programnya. Oh iya, sorry. Kan yang di ini. Iya. Itu yang itu. Iya. Iya, anak-anak gue juga ada yang dari intern, malah semuanya. Semuanya. Semuanya malah. Semua ya. Iya, ex intern emang bagus, diperjuangkan buat lanjut. Kan front end tuh yang enggak intern cuma Selamat. Dia Dia iya, juga full time. Dulu kan emang belum zamannya kan. Iya. Yang Selamat juga belum. Iya bener ya. Kalau sekarang Ya generasinya gitu yang kita. nggak full time, yang nggak intern juga ada sih back end cuma satu juga. Ya, Puput Si Puput doang. betul ya. Bah, Oh, tim lo? Ada lagi deh. Tim gua ini mah. Oh, tim lu sebelah ya. mah kan gua Ya. yang nggak boleh masuk ke sana, nggak boleh. Ntar gua disuruh handle sana kan Pusing. pusing. Cocok deh, nggak lo harusnya handle yang sebelah gitu. Mobile. Anaknya berapa emang? Hah? Anakku berapa? 1, 2 kayaknya dah. Tapi kan ada yang intern, yang freelance. 1, 2, 3, 4. Tapi kita beda di strukturnya di. Strukturnya beda. Iya. Iya. Beda. Bro, Dia ada senior di bawah dia. Kan emang harus 1. Pas pada saat itu 1 senior, bawahnya freelance gitu. Gitu kan. Kita mau ngikutin rules aja kita mah. Iya ya, lupa aku. Itu dong. Lupa aku. Itu. Karena kalau di front end Dulu senior hybrid. Iya, dulu sempet under Peter kan? Siapa? Peter. Peter iya. Iya, dulu sempet. Karena itu memang aku titipin terus memang aku suruh belajar buat biar naik si Peter tuh. Oh, dulu belum ya berarti. Belum. Oh. Karena kan dia habis kena itu kan, kena Oh, masa iya. karantina. Karantina. Berapa bulan itu tuh sampai akhirnya balik. Sekarang malah jadi Oh, Peter. Jadi perform. Ya sama Binus juga tuh. Binus emang Oh, bagus. iya ya? Binus bagus, Iya, Binus. Richan? Terus one. Iya. Kan ini aja Pak Aris aja pengen dia di Binus, dia pengen lulusan Apa Binus. tuh istrinya suruh iya. enggak atau anak belum ya? Belum. Belum keluar anaknya.
Doakan semoga lancar dah. Terus apa lagi Mas? Ini kalau front end tuh kadang aku suka mikir gini, kan udah ada AI nih. Ya bener kan, pasti kan kata gue Iyalah. juga ada pasti Nah, ini AI di bahasan yang nggak bisa dihindari Iya, masalahnya kan. betul. Apa yang murah? Iya token ya. Iya, mana yang murah dah udah pakai. Kamu masih pede nggak kalau dengan role sebagai front end dengan adanya AI? Itu mah takut dik. Enggak, kalau aku nanti mikirnya nanti ini front end akan aku bawa kemana gitu sih. Tujuannya ke sana. Tapi takut katanya. Takut? Iya, katanya. Kenapa? Ini nih yang bakalan didepak ini sebenarnya nih gitu ya. Hah? Pernah bilang gitu gak sih ke front end? Lupa aku. Front pernah. Di Depak, Departemen Agama. Ya gitu lah. Kan kalau gini, kan gue sharing nih gue ya. Kan gue nggak paham tuh front end tuh sebenarnya. Cuma dengan bantuan si AI, ya bisa tuh gue menghasilkan sebuah web apps dengan cuma ngeprom gitu kan. Berarti kan ya sebenarnya bisa gitu kan. Bisa. Si orang kan. Tanpa kita mempelajari gitu. Ya sebenarnya emang ancaman besar sih. Apalagi tapi untungnya harga token naik. Token AI nih. Jadi masih butuh manusia ya. Iya. Kan yang kemarin berita juga akhirnya banyak perusahaan yang akhirnya nge-hire yang udah di let off karena harga ternyata AI itu belum seefisien itu sekarang. Nah, untuk harga tapi yang dihasilkan kerjakan gitu. Nah, menurutku ya kalau yang sifatnya masih cuma bikin kompro kecil-kecil atau beberapa halaman doang masih oke lah gitu. Cuman kalau yang udah udah lumayan besar ya level gampangnya level e-commerce atau SaaS lah kayak masih Butuh. buat sekarang kayaknya cocoknya lebih ke helper sih. Iya, Kayak cuman bantuin kayak butuh bagian ABC gitu. Kita cuman ya bilangnya kan konstruktor konduktor ya. Ya tapi Orkestrator kalau kata. orkestrator ya benar itu. Tapi tetap aja seringnya itu kalau yang pengalaman gue ya gue pakainya yang apa aja yang ada lagi gitu lah. Kayaknya yang mana lagi lagi ada tokennya itu lagi pakai soalnya. Ya sejauh ini ya kan kalau gue biasanya AI itu dipakainya buat level komponen yang kecil-kecil. Kayak itu lebih make sense dibanding gue kalau request buat bikin gede sesuatu gitu ya. yang gede. Itu biasanya banyak halunya. Halunya dia. Walaupun udah gue kasih kayak batasan-batasan bukan batasan lebih gue udah ngedetailin bikinnya kayak harus B C D gitu, tetapnya kadang-kadang hasilnya entah halu atau strukturnya yang nggak suka nggak unreadable biasanya, nggak susah dibaca. Tapi kalau gitu lu marahin. Bener, gue kadang kayak apa sih ini kurang Gak bagus bener nih, gitu gue omelin aja sama gue, kata-katain udah sama gue ini Tadi kan. balas ya lu pakai gratisan. Bayar dong gitu ya. Iya. Kata gue, Anda lambat membuat kerjaan saya lebih lama lagi, gue gitu ya sama gue. Kamu aja belum bayar token ngatain lambat gitu kan. Iya. Tokennya bayar dulu yang bulan lalu. Udah habis kuotanya, nunggu minggu depan ya. Aduh batuk. Ngepush Tokennya masih Enggak itu. yang bulan lalu. Iya. Itu AI atau lu? udah personal. Gitu Jadi kesel jadi. kayak. Tapi memang bakalan ada pergeseran sih nanti Pasti ke ada. depannya. Akan pergeseran Itu yang kalau- tadi pengen lo omongin sama Mas Dimas. Ya karena itu tadi ya, kan kita bisa pakai agentic gitu kan. Bahkan kalau misalnya di level atau di project web gitu kan, asal si orang nggak asal juga ya, selama asal tuh kayaknya kurang valid ya, selama si orang itu ngerti flow-nya, bisa baca, bisa bikin flow chart gitu misalnya, apa sekarang ya istilahnya, kayak semacam technical writer itu ya
pakai AI pasti lancar. Lancar. Karena dia yang pegang aturannya kan. Aturannya betul. Sama kayak yang dibilang Richan kemarin kan dia memulai itu dari tes skenario kan. Nah, sama oke. Ya udah kalau dari situ kan ya udah gitu, Asal hasilnya pasti yang membuat tes skenario yang ini detail kan. betul. Betul kan. Betul. Itu udah bisa jadi ya bahan buat apa sih kalau di itu tuh pakai yang dijadiin MD ya? Oh ya iya, betul. apa, plan Plannya betul. Iya betul. Cuma kalau subscribe kan, kalau nggak digunain kan. Tapi gue tetap lebih suka pakai buat fixing sih. Iya, fixing Lebih juga. enak buat Gue fixing. iya aja. Terus bikinnya entah per komponen atau masih bikin kita yang bikin. Jadi kayak kita itu masalah utama menurutku, kita nggak tahu itu kayak Mas Andang, kita nggak tahu apa-apa di dalam code-nya. Terus nanti pas udah jadi misalkan udah di generate nih udah hasil, udah jadi dijalanin error gitu. Coba ini masih nggak jalan gitu bilangnya, masih error. Terus dibenerin tiba-tiba ya udah dia jalanin lagi, running lagi, masih error ya. Itu tuh masalah konteks yang Iya sering. gua- Itu kalau yang itu gua gratis alamin tuh. gitu, kalau yang gratis memang. Wow, itu gue nyobainnya udah pakai Cloud itu. Ada yang kemarin ngaco tuh. Enggak, tapi harusnya kalau gue kemarin ngasih contoh ngeprom gitu kan ya. Gue dengan kata tolong gitu ya. Malah gue diketawain. Diketawain kok ke robot pakai minta tolong gitu kan. Siapa yang ngetawain? SKSD Ada. buat robotnya? Ada. Bukan robotnya itu ngomong. Gue bukan orang. Orang. Orang-orang manusia. Terus gue ngeprom tapi ada kata tolongnya, gue tolong buatkan ini. Terus Itu dia bikin kayak boros token juga itu. iya ya. Menambah kata. Ya kan sesingkat mungkin, sekonteksful mungkin. Oh, berarti gue yang salah ya. Gue menganggap si robot ini tuh manusia juga. Yang benar sih harusnya kayak gitu. Ya, harusnya bener. Iya kan, gue kan minta tolong gue. Jadi kan dia juga oke, ini orang udah minta tolong sama gue nih. Gitu sih kalau menurut Itu yang gua. bedain kita sama robot. Iya betul. Ntar kalau Terminator lu diampunin. Iya. Oh ini kenal nih, tolong waktu itu sama gue ini. Iya. Iya nih bener nih mak, karena pakai tolong. Iya, bukan Tolong musuh gua. ini orang baik. Iya kan, gue kata minta tolong gue. Terminator, Iya dong, harusnya gue tolong buatkan kan, nggak yang Iya. ubah ini kan, misalnya terlalu Komedi kok. iya. Ya, tapi Iya, masuk ke betul, token betul. tuh. Kan gue ininya bukan diktator gue. Gue sosialis gue, jadi gue menganggap dia manusia. Waduh. Kamu udah makan belum? Gitu. Kok jadi kayak pacar sih? Itu rata kayak gitu. Kan tapi udah dibayar. Dia Udah dibayar. Wah. udah dibayar. Dibayar. Udah dong, udah dibayar. Dibayar, Mas. pantesan mau Iya. dia. Mau tolongin. Kalau gak mau mah semua juga gitu sih. Dibayar dulu, baru ditolong. Per malam, per bulan. Per bulan dong, per bulan. Ya kan subscription biasanya per bulan nggak Per sih? bulan betul. Ada yang tahunan, Lebih murah sih katanya ya. biasanya lebih murah. Kalau aku dulu 2 minggu Ada dulu. di kantorku dulu. Enggak, aku dulu Di kantor yang mana? kantorku subscribe ke aku tuh bayarnya per 2 minggu. Kantorku sebelumnya 2 minggu beneran. Chandra Bayarannya ya. tiap 2 minggu. Oke. Serius. Dan itu tuh lebih untung Lebih untung ya. karena dalam 1 tahun tuh bisa lebih banyak minggunya daripada kalau kita bayar per bulan. Oh iya. Dan dari perusahaan Ini jadi lebih enteng ternyata. jatuhnya kan Karena 37 minggu kan. Kalau di hari Minggu itu libur, banyak liburnya. Ya kan nih dulu gajian subscribe-nya tanggal berapa? Pokoknya tuh tanggal- dari di hari tanggal apa? masuk, Iya. dari tanggal masuk. Enggak, di hari apa biasanya? Bisa beda-beda kan per mingguan. Mau akhir Minggu, awal minggu. weekend lah, Jumat gitu misalnya. Weekend Jumat. Antara Jumat atau Senin lah pokoknya. Oh. Terus nih dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu libur. Terus itu dibayar kapan? Yang tetap dibayar. Ya kan nggak ada aturan ya kalau libur mah. Ya, tanggal merah kita mah happy, refreshing. Iya. Ya itu aturan US sih. Karena dia kan bosku dulu bukan orang US, pernah kerja di sana. Berarti lu jangan orang Korea. Ya nanti US carinya 2 minggu Ya sekali. beda-beda jadi. juga. Oh iya, dolar lagi naik nih. Kaya gua. Iya, bener. Di susu. Susu. Jadi Mahal, coy. intinya front end akan dengan ini kan bergeser seperti itu, Mas.
Bisa jadi karena memang ada beberapa perusahaan yang sudah kayak gitu kan. Nambah role sih pasti. Ya siap-siap sih, kayaknya semua orang mesti siap-siap nambah role sih dengan adanya AI ini. Gak mau kita gak mau ngikutin si ini mas, Apa tuh? si video yang Jadi satu semua ya? Bisa jadi. jadi gitu ya. Bisa Jadi jadi. lu ntar ngoding back end, gua ntar Nah, front lu bisa end. nggak di front end? Ya kan gua kan ikutin video Enggak, pakai tapi bisa nggak bikin styling gitu? belum pernah sih, cuman gua akan mencoba deh nanti gua Pakai AI. pakai teman gua pakai sohib gua Enggak, soalnya mau cerita dikit apa? Ngomongin istri dulu juga front end. Iya, istriku awalnya front end. alah. Menyerah tapi jadinya back end. Kenapa menyerah? Lebih susah bilangnya front end. Lebih gampangan back end katanya. emang Tuh. gua sebenarnya nih gue ya gua aib apa enggak ya mungkin ya. Aib. tuh? Enak. Enak kan? Ada apa ya? Nggak pakai jeruk tapi. Kopi. Apa namanya? Kan gue project gue monolith kan, yang kadang. Nah terus gue tuh nggak bisa tuh si JavaScript gitu nggak bisa. Ya, aku juga nggak bisa Udah nggak dotnet. bisa gitu kan. Lihatnya mumet Terus kadang user pengen langsung. ini kalau misalkan klik ini akan masukkan ini gini kan, anjir kagak bisa tuh gue. Dulu ya ke teman ke si Puput itu gue minta bantuan, bet tolongin dong yang ini gimana. Nah dia untung bisa tuh kalau gue udah kayak gitu nggak berarti- paham kenapa ya. Eventnya dimodif pakai JS ya? Klik Iya. event gitu. Tuh kayak gitu. Nah gue nggak paham tuh kayak gitu. Mesti ngerti selektor, dapetin ya? selektor, ngasih event. Iya, Itu paling. dibilang susah. Enggak sih ya. Tapi Lebih belajar bisa familiar harusnya ya. aja. Gue harus belajar nih gue. Lebih ke familiar Tapi aja. kan gue wajar ya kalau gue nggak paham gitu ya harusnya. Sekarang udah pakai framework front end juga. Lebih Ya. gampang lagi. Maksudnya kalau gue nih sebagai back end nggak paham gitu kan normal ya harusnya kan. Iya. Normal kan ya. Dan bisa direktif lagi fungsinya kan? Oh, saling ada tailwind. Udah jadi. Makanya kayaknya front end emang agak terancam sebenarnya. Iya, emang bisa. Bener kata lu. Lebih terancam. Kecuali kalau ketemu desain yang ajaib-ajaib gitu ya. Yang aneh-aneh. Ya bisa juga sih lama-lama AI. Betul. Ya harus nyoba-nyoba. Mak dulu apa? Apa tuh? Bikin aplikasi. Kasir. POS. Iya, apa pakai apa? Oh, elektron. Elektron. Kita si kantor ini. Iya, gue yang bikin elektron. Jadi bikin aplikasi desktop Kasir, oh. pakai itu JS. web ya Nakfa itu pakai Nakfa. Itu nyari plugin setengah mati, konekin hardware struk mesin kasir. Itu paling yang apa pengalaman ngulik paling berkesan sih sampai lembur-lembur ke Bandung. Waktu itu. Itu. Ini yang itu alat-alat hiking, Adventure. adventure. Ya, itu seru tapi mumet juga tenggat waktu. Tapi itu mana supportnya dikit kan kalau Nux React Web biasa kan masih ya tinggal Stack Overflow. Oh ya belum ada AI juga waktu itu. Belum. Masih Stack Overflow nyari nggak ada solusinya karena nggak ada yang make elektron dulu kan jarang. Ya sebenarnya paling apa ya momen-momen jadi frontend tuh ya pas awal kayaknya dulu iya pernah bangers gitu dulu kayak ada pride tuh kasih kerjaan gue pas masih intern udah bisa ini ada webnya nih bisa diakses sama teman-teman gue nih orang lain sama ya, emang dipakai gitu. Lu bakal gini gak? Lu lihat nih ini gue nih gitu. Enggak gitu. Itu terlalu apa? Bagi-bagi link ya. Nih klik dong buatan gue nih mau ngasih brosur ini nih buatan saya nih. Tuh, dulu tuh ada tuh kebanggaannya tuh lama-lama hilang dah ya udah biasa dulu. Terus serunya lagi yang pas ya mulai masuk ke Angular ngulik-ngulik lagi. Kadang tuh main tools baru tuh apa ya itu yang salah satu yang nggak bosan di sama jadi developer sih. Tools baru, behavior baru, terus dan hasilnya juga lebih bagus ternyata itu yang apa ya yang bikin betah lah ibaratnya buat di front end tuh. Tapi ngomong-ngomong yang elektron tadi ada fakta gelap di belakangnya. Seharusnya bukan kita yang pegang.
Harusnya itu monolit. Dia apa? Oh iya, iya. Bapak Anda harus saya megang. Aplikasi desktop tuh. Tuh Iya, masuk tuh. Bapak Anda harus Betul. Tapi kan bukan gua, kalau gua sih gua kerjain sih. Itu sampai 4 aplikasi. Kenapa ini 4 masuk ke front end semua ya? Yang tadinya cuma kita harusnya 2. Oh gitu. Iya. Iya, soalnya kalau menurut Oh, gua ada 4 pokoknya. si tim Tiga ya? tim backendnya kurang ini dalam integrasinya, biasanya integrasiin si API-nya. Kayak si yang si lalu lintas itu yang jalan tol kan awalnya kan mau sama tim backend juga, Dan gak pakai Next. ya kan? Pakai Next waktu Nah itu kan. Nah terus tapi kita orang-orang. source ya kan, orang-orangnya kayak saya orang-orangnya kayak saya yang tidak paham. Kalau Syarif mah bagus kan, dia jago dia. Oh, ah. Kalau saya yang kerjain saya bisa setahun lebih itu. Makanya kan ada tim lain yang integrasi kan, ya diperbantukan yang lebih paham. Ini nama kita harus bekerja sama, betul gak? Ya makanya kan gua, iya. Ya udah diambil kan jadi headless sekarang Headless, dari iya, perbantukan makanya. Itu betul. Udah bagi-bagi tugas kita. Jadi mas, Ada rencana resign. Aduh. Duh itu Buat kayaknya front kalau end. ada tawaran bagus buat ya. front end. Mm. Masih apa yang Apa ya yang belum? Apakah lo pengen ngebuat framework Aduh, sendiri enggak. gitu atau base code? Itu base code ada gak si front end? Ada. Ada, udah ada ya di. Kita ya ada Mas Canda sih yang paling update itu. Ada berapa ya kita? 3. Framework framework itu. Base code. Base code-nya itu. Base code. Tapi beda framework justru. Yang buat siapa yang buat? Ya. Mas Canda Karena aku yang paling nganggur promosinya. Kerjaannya bikin base code. Iya, Iya. Banyak komitnya banyak dia. banyak. Komitmennya. Sekarang udah enggak. Sekarang mah ngulik-ngulik. Kalau ada pitchingan baru kan Mas Canda tuh langsung nyobain, ntar dilanjutin gitu. Ada POC-nya Mas Canda tuh bikin POC gitu. Lo komitan banyak gak komitan? Oh, dia mah gosong. Ini gosong. Kosong adalah isi adalah kosong. Gosong. Oh gosong. Oh gosong. Biru gelap. Pas apalagi pas kapan ya? April bilang apa? Akhir gitu? tahun. Akhir tahun. tahun. Ya, gelap. So, dua-duanya komitan sama Sama approve. Sama request. kejaran. Oh gitu-gitu gue nggak tahu ya. Padahal kalau gue tahu gue bantuin sih. Oh, beda stack cuy. Bener ya, kalau apa-apa gue panggil. Nan bantuin Nan. Jangan teromongan. Itu Oh, orang ada bener desa. nih. Hektik. Tapi penasaran sih gue bisa apa ya dengan teman gue sih, gue ngerjain tetap teman gue yang ngerjain. Sohib. Yang mana sih? Sohib gue sekarang. Siapa? AI. Kayak bisa sebenarnya kan. Bisa. Bisa. Harusnya. Harus bisa. Yang penting ngerti itu tadi, alurnya. alurnya. Lur sama ya itu kalau ada isu lu harus Jangan lupa minta bisa tolong. pointing juga. Minta tolong, jangan lupa. Jangan langsung kopas. Ini error ini. Tapi Tapi satu kalau si repo, itu, ya. tapi si itu jago loh. Coba Yang sempat viral itu si Opus. kalau udah post apanya? Kalau misalkan ada isu nih, ya gue cuma copy paste aja udah. Udah tahu dia. Cara message. Langsung Iya. set, jago dia. Udah jago dia. Tergantung Nah, modelnya. kalau kan. spesifik iya sih. Ya itu kalau semakin mahal makin bagus. Lumayan lah. Ya cuma buat berapa persen dari ini gue. Ini subscription berapa lo per bulan? $20. $20. Sekarang berarti 34. 300-an. Hampir 36. 360. Ya, maksudnya, tapi kan terbantukan tapi. Iya sih. Misalnya intinya digunakan aja gitu. Jangan sampai kendor gitu. Makanya gue kadang 5 jam kan set Habis. habis. Jadi gue kerja berdasarkan token. Tokennya. Kayak listrik bunyi tuh. Wah, Minta diisi lagi. Gitu lah. Jadi harus manfaatkan aja. Oke. Begitu. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Stika. Stika. Gue makin betah aja, makin darah, makin oren. Seperti unboxing ini Unboxing warnanya masih oranye nggak? masih oren. Masih. Emang mau Unboxing berwarna? ada rencana ini gak mas? Apa? Ganti logo gitu, tapi dibagusin warnanya aja gitu. Oh, ganti warna. Ganti warna aja gitu. Tergantung investor nanti, kalau investornya hijau ya ini jadi hijau. Oh sekarang kan oren kan mahal mas oren Iya mah. kan ini dia
yang orang mandu tapi Kan ini ruangan ini kan salah satu investasi. Pesta, betul itu. tapi kan orang juga investornya mahal harusnya. Orang yang satu lagi tapi. Orang yang satu lagi ya, iya, Singapura ya, Iya. Iya. Apa jadi biru? atau hijau. Ya semoga makin sukses lah untuk front end, back end lancar, membuat project-project Amin. lancar, bisa mendapatkan invoice. Itu yang Investor penting. lancar, amin. Leads dulu baru invoice. Apa? Leads, project, Leads, oh iya, invoice. bener. Iya. Semuanya lah dari hulu ke hilir. Iya, lancar. Hilirisasi. Oke. Terima kasih Andika. Terima kasih Andika. Thank you. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye. Pakai kata, jangan cuma tebak. Bikin konten yang bikin orang teriak. Kreativitas dan teknologi menyatu. Unboxing bawa kamu maju.